Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Aku bangga sekali punya murid sepertimu. Saya Baru kamu murid yang ingin gurunya cepat gugur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel. Saya sih ganteng kalem. Aduh, saya diundang jauh-jauh ini ke sini. Iya dong. Iya, merasa terharu saya. Kenapa terharu? Iya, karena sesuatu yang sangat luar biasa saya bisa diundang ke Didik Channel ini ya. Dengan segala keleluasaannya ya, saya di sini bisa merokok ya. Iya. Izin juga boleh ya merokok ya. Boleh dong kalau ada uang, boleh. Tapi jangan sampai nganyut rokoknya ya. Betul. Di acara kali ini adalah biasa di acara curhatan rekan. Oish, luar biasa. Bersama Kang Ogi SOS. Nah, Kang Ogi, Yuk. apa kabar? Oh, baik-baik selalu. I'm fine. Yes. Ya, sehat. Belajar bahasa Inggris dari kapan itu? Ya, saya semenjak dari lahir juga saya sebenarnya udah makan roti ya. Oh. Itu tentunya yang mengakibatkan kita itu menjadi lebih fasih dalam berbahasa. Oke. Yes. Yeah, I know. Oh ya, the Thomas can help. The sing and the psalm, the sick and the bad. The camber kelapar, the nim tuh. Artinya? Artinya di sini ada sampe, ya di sick and the bad, di sini pakai pedang, the camber kelapar dicampur ku kalapa, the nim tuh ngarannya agak getuk. Betul. Kira itu bahasa Inggris beneran itu ternyata bukan ya. Itu Belanda. Belanda ya. Oh ya, pertama sama sini. Jadi Belanda itu ada ten ya. Sleep kalau di Inggris, kalau di Belanda Sleepen, bakan. Kalau misalkan bangun up kan kalau bahasa Inggris. Kalau Belanda aften. Betul. Ya sleepen. Kalau bangun aften. Aften. Kalau tidur tidak bangun-bangun impotent. Aduh, benar luar biasa. Perbanyaklah makan roti ya. Jadi biar biasa bahasa Inggris sama Belanda ya. Betul sama. Jadi pemirsa, siapa yang nggak kenal waktu tahun berapa ya kita? Tahun berapa Kang Ogi waktu SOS final 2000 berapa? 2005 2005 sama Sule sama Oni juga ya yang sekarang acara api ya? audisi pelawak audisi pelawak. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah dan juga diberi kesempatan oleh semua para netizen semua. Betul. Terutama dari daerah Sunda, Utara Sunda, bisa ada kesempatan menjadi juara pertama pada waktu itu. Soalnya waktu pas final itu saya kebetulan lagi kerja di salah satu supermarket di Setiabudi. Oh yang benar. Betul. Belum jadi ini kamu Belum. masih jadi karyawan. Oh gitu. Ya. Ya masih door to door gitu. Iya. Masih dagang door to door ya. Saya nonton Tapi sudah MC kan dulu kan? belum betul kesenian belum. Jadi saya waktu itu nonton 3 finalis itu Bajai itu lagi Pak? Limau, yang Bajai sama SOS. SOS. Itu semua Bajai sama Limau itu dua-duanya Jakarta. Kalau SOS ya kita dari Jawa Barat. Ya. Satu-satunya juga. Ya makanya saya ikut bangga ketika menang. Alhamdulillah ya. Bukan hanya Bapak Didik, Mas saya juga bangga. Oh pasti itu Mas Sule juga bangga. Mamanya Oni juga. Oni juga bangga sampai menangis. Terharu lah pokoknya saat itu adalah momen-momen yang sangat luar biasa buat Sule, buat Oni, dan juga buat saya secara pribadi. Dan juga terutama buat para netizen semua. Karena apa? SOS tidak akan menjadi juara tanpa doa dan dukungan dari para netizen semua. Betul. Ya. Kalau dulu ngirim SMS ke 6288, kalau sekarang jangan ngirim SMS. Gimana apa? Ngirim BA saja lah ya. Apalagi lagi lockdown ya. Apalagi lockdown dan PSBB. Betul. Bisa diceritakan sedikit Nogi ceritanya kenapa bisa namanya itu SOS?
nggak BAB misalnya gitu kan. Enggak, ya kalau dulu ya kalau misalkan awal sejarahnya dari Ngahijin pasti BAB ya. Oke ya. Ya, cuman karena memang ini awalnya pembentukan itu udah bertiga Itu udah lama sebelum ikut final apa? tahun 1994. 94 sampai Saat 2005. itu saya Sule dan Oni memang satu angkatan, itu masih sekolah di SMKI Bandung. Sampai Ah, dari sekolah bikin grup itu apa setelah Betul, keluar? betul, dari sekolah, zaman sekolah. Waktu itu pada bulan Agustus saya membentuk SOS sama Sule ya, sama Oni. Sule kita ngobrol dan saya coba ngambil nama itu dari nama masing-masing. nama grup Tiga orang itu. betul. Tapi kan itu kalau saya pernah lihat ke rumah Kang Ogi ada SOS semua orang suka. Semua orang suka itu memang setelah Slogannya mungkin ya? slogannya ke sini. Pada dasarnya artinya SOS itu adalah Sutisna, S-nya Sutisna. O-nya itu adalah Ogi, ya. S-nya? S-nya lagi Suarman. Oh, Kang Oni Suarman. Oni Suarman. Luar biasa, ada jadi rezeki. Namanya Suarman ya, Sule Sutisna namanya. Kalau saya rahasia yang Ogi aja. Ogi ya. Kalau yang pengen nama asli mah silakan transfer nanti ketahuan kalau Ya, asli ya. boleh nanti ke rumah saja kalau pengen ke rumah asli ya. Nanti lihat di ijazah cuma di KTP ya. Kira-kira perjuangan ketika awal dibentuknya SOS sampai pas apa namanya itu perjuangan ikut final itu apa yang perjuangan yang Dari tidak sekolah pernah- dulu dong, dari zaman dulu. Dari sekolah dulu. Kita dari panggung ke panggung ya. Sebenarnya dari dulu itu kita sudah coba juga masuk ke layar kaca ya, layar TV itu. Kita masuk ke TVRI, kalau TVRI. dulu ya. Komedi play juga sama atau Sama maksudnya- komedi oh, play. sama. Kita ngisi di apa komedi remaja ya, ada di TVRI itu kita dapat 13 episode kalau nggak salah. Udah gitu kita pakem lagi gitu ya, kita terus dari panggung ke panggung karena memang kita itu di sekolah kesenian. Jadi Oh, memang iya, kita iya. sudah biasa Nyambung ya. manggung terus gitu ya. Pokoknya tapi dari situ kita memang lumayan di Jawa Barat, ada ajang lomba saya coba ikutan, kita juara, ajang lomba lagi kita coba ikutan juara kan gitu. Dan sampai pada akhirnya tahun 2005 itu tepatnya bulan apalah yang awal-awal bulan lah tahun 2005. Awal-awal tahun itu kita ada pengumuman audisi pelawak di salah satu stasiun TV nasional Betul. ya. Oh kita juga sebelumnya pernah ikut HAM humor ala mahasiswa dulu ya. Jurinya itu Kang Komeng, terus Iskak Kang almarhum, Bang Komeng sama Permadi dulu. Kita ikutan dulu HAM itu humor ala mahasiswa, cuman kita itu ada sedikit nyeleneh masalah syarat. Sehingga kita itu kalah. Gagal ya. Walaupun kita itu paling terlucu kata Mas Iskak almarhum. Tapi ya mungkin belum nasibnya di situ. Tahun berapa itu? 2000. Tahun kalau nggak salah itu tahun Sebelum 97. Oh, 97 96-an ya. Itu yang juaranya itu adalah Blangkon, Untung Blangkon. Saat itu juga Cabur ikutan. Cabur ikut juga. Cabur ya, Wendy, terus ada siapa? Yang sekarang kayak itu Cabur sebenarnya berempat. Oh, Berempat, Wendy, Denny sama Narji, terus satu lagi siapa? Oh, ini yang berewokan dia. Iya, lupa lagi saya namanya. Yang jelas berempat pasangan. Dan kita juga berempat waktu ikut HAM itu. Saya, Berempat? Sule, Oni sama satu lagi Kasir, Ahmad Kasir. Namanya bukan SOS dong. Namanya Ki Bujang. Oh. Namanya waktu itu saya ganti coba namanya Ki Bujang, komedi Bandung Janaka, dan memang belum ada hokinya mungkin. Ki Bujang itu belum ada hokinya. Berarti nama SOS itu Sehingga beralih lagi ke SOS tuh. oh. Terus dan akhirnya pada tahun 2005 alhamdulillah saya itu ikutan dengan teman-teman Usule itu ya, datang ke kosan saya itu dulu ngekos di Cicagura ya. Sama dong. Di situ Cicagura Hilir kalau saya. Oh, saya Cicagura Girang. Ya betul. Jadi antara Hilir dan Girang itu jauh. Saya coba di situ Sule ngajak Gigi, katanya ada audisi ya, kita coba daftar. Di Bandung audisinya. Di Bandung audisinya. Bandung. Di Cimulit kalau nggak salah. Cimbuleuit. Hotel apa ya, hotel Raja apa
salah satu. Berapa tahapan masuk sampai final waktu SOS? Kita audisi 1 kali di Bandung. Masuk dan diumumkan bahwasanya hanya satu-satunya dari Bandung yaitu Oh, SOS. 1 aja. Iya. Oh. Dan mungkin ini kejelian dari Pak Miing juga ya, seorang juri pada saat itu. Dan akhirnya kita masuk, dan alhamdulillah ketika memang di audisi di karantina itu sampai dari awal sampai akhir itu kita dapat peringkat ke satu. Oh, alhamdulillah. Ya, jadi rating SMS kita luar biasa. Ya, ini jelas itu SMS itu para netizen tentunya yang sangat luar biasa. Yang berperan penting ya. Dan sampai pada akhirnya kita menjadi juara pertama. Dan saat itu sangat luar biasa karena memang se-Asia itu hampir semua nonton yang memang paham bahasa Indonesia ya. Ya. Hampir semua nonton audisi tersebut. Ya, jadi saya merasa bangga sekali. Luar biasa. Kang Ogi, ada kendala nggak ketika biasanya kan gini, biasanya kalau kita biasa ngelawak di lokal ya, tentu dengan bahasa Sunda. Bahasa lokal. Nah, ketika lari ke Jakarta apakah ada kendala nggak dari segi Nah, bahasa? itu permasalahan pelawak-pelawak Sunda itu kayak gitu. Betul. Kita ya semacam saya rasain juga ya. Kita itu beradaptasi dulu. Jadi sebelum kita bahan itu sebenarnya sudah oke. Kadang-kadang yang bulat itu udah mau keluarnya bulat gitu ya. Karena bahasa ini jadi penyon. Oh gitu. iya. Itu karena bahasa. Jadi Salah satu kendala itu berarti bahasa ya. ya translate itu yang sangat susah ya. Ya benar, sekarang kayak gini. Kayaknya contoh di Sunda tuh kan ada bahasa Colong Kiri Wil ya itu. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia apa kira-kira kalau Iya, itu ya itu yang susah ya. Jadi banyak peribahasa Sunda yang memang tidak bisa dinasionalkan, bahasa di Indonesia kan. Jadi memang kita itu kesulitannya itu. Jadi kita beradaptasi dulu. Jadi alhamdulillah kita dikasih audisi itu sehingga kita coba di sana. Tiap hari kita pakai bahasa Indonesia. Nah, betul. Maksakan gitu kan. Bagaimanapun caranya kita harus pakai bahasa Indonesia. Terus itu kan ada lagi kebiasaan di komedian nasional itu adalah ada yang kebiasaan dari luar dari ini. Kayak gini, kalau di Sunda itu ada sepelan. Sepelan tuh Sepelan itu salah selah. bodor ya. Cerita itu saya yang sudah jelas joknya, gernya di mana, ramainya di mana kan sudah ada. Nah, kalau di Betawi itu lain lagi. Namanya Kebanyakan orang itu pakai ceng-cengan. Paku payung. Gitu kan. Oh iya. Lu batok kelapa. Iya. Gitu. Lampu taman. Nah, kayak gitu ya. Saling ngecengin. Ceng-cengan namanya. Jadi nyeng-cengin orang gitu kan. Itu biasanya harus cepet gitu ya. Nah, itu yang kita nggak bisa. Kita pelajari terus ya gitu kan. Terus ada lagi kalau di Jawa itu sepelan. Sepelan itu sebenarnya kalau kita coba bedah lagi, ternyata itu kalau di Sunda itu sama dengan selah. Sama. Lah kalau ceng-cengan di nasional itu di Sunda itu sama dengan yang namanya selah ngece lah. Ngece. Selah ecek. Ngejek. Ngeyel lah kalau bahasa nasional. Jadi gitu. Ternyata ada kesamaan, cuman translate-nya saja. Jadi kita coba translate ya. Dan kadang-kadang memang kita juga ada bedanya juga dikit. Itu hanya dalam masalah peribahasanya saja. Nah, itu yang sangat susahnya. Jadi ketika memang kita mau mencoba nasional sedikit, kita harus lupakan dulu nih bahasa omongan kita. Betul. Ya, kita coba lagi belajar bahasa nasional dulu. Kita udah pasti nasional gitu bahasa Indonesia, baru akan bisa dapat lucunya itu. Kadang-kadang kita ini intonasinya itu di sini gernya. Ketika dinasionalkan itu Beda. bukan di sini, tapi di sini gernya kan. Nah, itu benar. Itulah. Jadi sedih sekali sebenarnya. Itu jadi buat pelawak Sunda ya memang kita harus coba kalau mau menasional dikit Harus belajar nasional. boleh kita bawa lentong Sunda, Logat Sunda. ya ada juga ikon-ikon Sunda gitu. Ih gimana ini teh? Itu boleh. Apa ya? Kesini gitu kesini atuh. Nah itu boleh. Tapi tetap kesininya itu harus dipakai. Sininya. Lentongnya boleh. Kesini atuh. Kadilah kan gitu ya. Tadi atuh sama aja. Jadi itu yang harus dipelajari ya. Kenapa? Karena memang orang Irian Jaya gitu, orang Kalimantan, orang
ke Sumatera itu ya harus paham gitu kan. Betul. Belum lagi mereka itu punya lagi ikon-ikon tersendiri, punya lagi mereka itu kebiasaan-kebiasaan sendiri. Jadi saya coba juga ketika saya mau masuk ke nasional, saya harus bisa bahasa Batak juga kan. Iyalah. Harus bisa bahasa Medan juga kan gitu. Uras bat. Pengen kali kau ini. Nah, betul, gitu kan. betul. Kita harus coba pelajari juga kan itu. Ya harus kewajiban. Jadi memang kita harus kompleks. Kalau kata orang itu katanya komedian itu jenius, benar. Harus jenius ya. Karena apa? Karena mau tidak mau kita harus minimal gitu kan, sedikitnya itu harus tahu ikon-ikon dari daerah. Betul. Gitu ya. Kalau misalnya Agak gare bah, kan gitu. apa itu bahasa? Uras bah. Bahasa Medan itu. Medan itu. Kalau Jawa misalnya Jawa, Jawa gimana? Para rawuh sedaya kakung saha putri kan kula hormati sedherengipun kula nglajengaken penampilan kenging rampung. Gitu kan. Itu bedanya Jawa sama Sunda tuh jauh nggak atau gimana? Jeung kalau kata orang Sunda Maksudnya? dana, Oh, dana di Sunda. di Jawa dono. Oh, beda orangnya. Sulanjana, Sulanjono. Kalau kata orang Sunda mangga, di Jawa monggo. Oh, kalau cari Colok. kalau baal gitu kan. Po. Mangga cari bal. Monggo colok. Ini mah bukan seperti itu nggak seperti itu. Ya minimal kita harus paham sedikit-sedikitnya. Iya benar. Bahasa. Nah, itu saya mau pelajari bahasa Jawa itu sampai bahasa kromo. Oh, Kromo Inggil itu. Romo Inggris yang paling halus. Yang paling halus. Para rawuh sedaya kakung saha putri ingkang kula hormati sedherengipun kula nglajengaken. Itu bahasa kromo. Itu bahasa Kalau di istana, Sundanya ya ada istilahnya bahasa Menak, Iya. kesalureun, keresahanakeun, kebasajan, bahasajan bisa pokoknya biasa. Iya. Jadi itu semacam gitu. Jadi memang menyedihkan. Sebenarnya sedih lah. Iya. Itu. Apalagi kalau tidak manggung zaman lockdown. Nah, benar pemirsa, benar Pak. Sekarang itu kan kita lagi lockdown ya di bulan puasa tahun sekarang itu, kebetulan kita berbarengan lockdown. Yang biasanya bulan puasa kan ada DP buat sawah. Tuh. Sekarang udah ada? Belum, karena orang itu belum tahu juga yang mau hajatan, yang mau ngadain syukuran, punya acara, event dan sebagainya itu nggak mau spekulasi. Karena PSBB ini atau lockdown ini diam di rumah saja ini belum tentu Juni beres. Betul. Gitu ya. Masih misteri ya. Yang jelas malah yang namanya corona cepat-cepat kabur lah. Gitu. Pusing lah otaknya. Alam dunia ini betul. Biar caang. Ya supaya lebih kita bisa kembali ke habitatnya masing-masing. Baik pemirsa, nah itulah perjuangan Kang Ogi. Nah Kang Ogi, saya pengen tanya lagi. Waktu zaman SOS dibentuk sampai menasional itu, dari segi personel misalnya gini, biasanya yang punya ide teh dari semua personel apa misal satu bawa masing-masing nanti dikembangin biar matang atau gimana? Kalau cerita gitu biasanya ya harus satu warna ya. Harus satu warna. Biasanya saya mencoba lebih cenderung ke tema ya. Saya coba bikin tema sampai ke job akhir gitu. Nah, Sule juga cari job-job tertentu yang memang ini ide Sule, kita coba kembangin. Bagusnya begini nih, ini bagusnya begini. Oni juga sama gitu kan. Nah, cuman yang paling susah dalam satu grup itu adalah mengkarakterkan. Jadi karakter, misalkan kita bertiga, si A karakternya mau seperti apa, si B mau seperti apa. Betul. Nah, dan yang jelas kalau dalam satu grup itu yang memang ikhlas, itu harus ada yang ikhlas. Harus ada yang ridho ya, dalam arti begini. Kita kalau misalkan kita pengen lucu semua gitu kan, ini jadinya jelek. Oh iya. Dalam satu sajian, karena apa, tema nggak bakalan nyampe. Jadi satu orang harus tetap ada yang konsentrasi di tema. Alur benang merah. Layar. Betul. Yang misalkan kalau grup 3 ya, yang 2 itu baru dia ngejawab kan gitu. Kalau kita SOS itu diibaratkan begini, saya konsentrasi ke tema. Ya, dalam arti saya hanya memegang pistol kalau penyerang. Kalau di dalam dunia perang gitu ya, Betul. saya hanya punya senjata itu pistol.
pistol itu pelurunya itu cuma 8 ya, paling banyak 12 pistol itu. Jadi nembaknya juga sekali-sekali aja. Karena apa? Karena takut tidak kena. Tuh. Gitu kan, kalau pistol terus takut kehabisan peluru. Iya. Jadi nembaknya itu Gas. Tes. Gitu kan. Kena pas sasaran. tapi ketika memang sudah ditembakin pistol itu semua nyerang. Nyerang. Sana tuh serang. Tuh kan gitu. Tuh. Nah, Sule di sini yang punya peranan sebagai ceng-cengan gitu kan, yang misi terus. Nah, kalau diibaratkan dalam perang itu dia membawa senjatanya itu adalah Deredet. Geren, Geren. ya, gitu. Ya. Itu Sule, kan gitu ya. Temponya cepat berarti ya? Cepat. Jadi Sule itu hanya misi aja, tapi Sule itu harus ada pengarah. Siapa yang pistol itu tadi? Misalkan gitu. Tembak sana. Aja sama gitu. Dipancing mau kemana? Pancingannya. Oh, iya, Kalau arti iya. begitu, terus temanya gitu kan. Jangan sampai salah lagi ketika memang ke sana. Coba yang kalau yang nyerang kalau dalam perang nembak ke sana sudah di sana. Tembak kan? Betul. Harus ada itu komandonya. Iya. Ya, yang bawa pisaunya harus ada. Tembak sana baru balik lagi sih. Gitu. Jadi kenapa sasaran terus? Betul. Oni perannya apa? Dia sebagai bomber. Bom. Jadi kalau Oni begini tetet sulit cium sama Oni tuh. Kan gitu. Betul. Tembak lagi. Tetet ke sini. Oni lempar lagi bomnya. Ding kan gitu. Jadi makanya kalau misalkan lebih gitu kan, grup itu lebih dari 3 memang itu kita sulit kasih porsi. Tuh. Ya, kecuali misalkan kalau dia bisa terbang dia angkatan udara ya gitu, tapi kan susah juga kan. Iyalah susah. Gitu. Jadi intinya begitu, kalau di SOS itu kalau saya porsikan itu, kalau saya gambarkan itu semacam begitu. Sule yang menyerang sebagai pemegang senjata Geren atau ya Geren lah ya, kalau Oni sebagai pemeran senjata yang pegang senjata bom. Nah, saya sendiri ya coba saya ambil yang coba pegang benang merah gitu kan. Saya itu tidak terlalu banyak mikirin bagaimana caranya ngejok, tapi saya lebih cenderung bagaimana caranya mengalurkan cerita ini. Sule nyencang sedikit pembicaranya boleh, nggak apa-apa. Kalau saya nggak boleh, kan gitu. Kontrol. Gitu. Oni nyencang sedikit boleh, gitu kan. Tapi kalau saya nggak boleh. Kalau saya nyencang, kalau bertiga itu pengen lucu semua, ya kesana kemari ngawur bener-bener. betul nggak? Karena nggak dapet. Karena apa? Karena kita itu ada ending terakhir. Iya. Ending akhir itu mau kemana ini? Dish, kan gitu ya. Ending akhirnya itu harus ada. Gitu. Kita harus ada ending akhir sehingga kita harus harus ada yang konsentrasi ke benang merah cerita. Walaupun kesana kemari kan gitu ya. Ini cerita harus ada set. Ini yang Jangan terlalu jauh gitu ya. Oni kan gitu ya. Iya. Ini yang satu yang set, terus ada yang konsen gitu. Kalau ini Cuma satu tujuan nantinya ya. tujuan, ini boleh kesana kemari juga nggak apa-apa, sonot gitu kan. Tapi ini ada satu. Oni gitu kan. Jangan deh. Bino. Mas jalan deh tak? Jalan deh. Seperti itu ya Kang ya. Iya, jadi kalau misalkan dalam komedian itu dalam satu grup itu harus memang ada yang konsentrasi di tema ya. Jadi keberhasilan kita jangan takut dikatakan tidak lucu, tapi tidak sukses. Tapi dalam satu grup itu kita tidak lucu juga. Kalau tema dapat, ini dapat, jok-jok yang isinya juga dapat, itu berarti kita sukses. Sukses sebuah keberhasilan barang ya. Itu mungkin yang ada di SOS itu. Ya, bukan yang ada, memang kita coba terapkan pola seperti itu. Dulu kalau memang kan karena sekarang itu belum ada lagi ya. Belum ada lagi coba bareng kita ya atau main bareng dalam satu program TV ya, TV Play komedi. Ya. Tapi saya pun pernah nonton yang setelah api itu kan ada tuh yang Saung SOS. Nah, seperti itu. Saya juga kadang-kadang ngerasa kangen gitu dengan sebenarnya Saung SOS itu sudah sedikit ngawur.
ngawur. Ya sudah sedikit ngawur karena memang saya secara pribadi saya tidak konsentrasi waktu itu karena memang ada gejolak ya, dalam arti gejolak hati ya, jiwa saya pengen lucu. Itu salah sebenarnya. Tapi walaupun demikian gitu ya, Saung SOS itu masih alhamdulillah bertahan sampai 1 tahun. Sampai 1 tahun kurang lebih 56 episode lah waktu itu. Ya karena weekly ya, semingguan. Weekly bahasa Inggris ya, Weekly itu bahasa Urdu. Bahasa Uganda ya. Gitu para anak ya. Yang jelas mas saya mengucapkan banyak terima kasih lah buat para netizen. Karena apa, SOS tidak akan juara tanpa doa dari para netizen semua. Ya. Walaupun dulu mungkin para netizen masih anak-anak atau masih kecil gitu, mudah-mudahan memang memperhatikan dan minimal doa lah. Amin. Kalau saya ngelihatnya gini Kang Ogi, pelajaran buat saya pribadi gitu, karena perjuangan seseorang itu kan ternyata bisa kalau kita kuat bertahannya kan, dulu perjuangannya seperti apa. Kalau kita ngeliat sekarang kayak Kang Sule atau Kang Ogi atau Kang Wanesa, ketika ngeliat kita sudah sukses, itu kan nggak ada apa kalau kita harus bisa ngeliat bagaimana perjuangannya biar kita tiru gitu, seperti itu. Oh ya, yang jelas menggigil. Kalau yang namanya berkarya itu harus terus. Terus yang kedua jangan kenal lelah. Terus jangan, kalau misalkan kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Betul ya. Kita itu udah beberapa kali gagal ya. Kita coba ngajuin sampel, kita coba kirim naskah, kirim dummy, contoh ya. Kita ditolak. Bahkan kita pernah jalan ya, ke Indosiar kemana gitu, tapi tidak diterima. Ya karena hoki itu akan datang ketika pada waktunya. Pada waktunya, dan hoki itu akan datang ketika memang kalau kita sungguh-sungguh. Saya kira dalam segala hal ya, bukan pengusaha, dagang, penjual atau mengejar karir juga. Dulu pernah ini Kang Ogi, SOS tuh ketika sebelum ikut final, sebelum pada terkenal gitu, pernah ngalamin jenuh nggak sehingga pengen bubar atau mungkin udahlah nggak ada Kalau pernah bubar sih tidak ada, pengen bubar dari dulu kita itu nggak pernah ya. Dan sekarang juga kita tidak menyatakan bubar ya, karena kesibukan masing-masing. Betul, karena sebenarnya komunikasi masih jalan. Cuman kejenuhan ada. Saat itu saya pernah sampai jenuh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kalau di tahun ini, itu kalau nggak salah tahun 2004 sebelum final, sebelum audisi. Saya pernah berdoa benar kenceng banget kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saking kesalnya gitu ya. Ya, kalau saya tidak ada bagian dalam dunia seni gitu kan, saya akan mengajar. Walaupun masih mengajar seni gitu kan, tapi sekarang alih profesi saya jadi pengajar kan. Biar ada uang. Biar saya dapat menghidupi anak pemajikan. Wajar, itu manusiawi ya, Dan saya pernah ngajar di SMP, di SMA, sampai di SD juga pernah. Iya. Ya, di SMA Pasundan pernah coba juga ngajar gitu ya. Betul. 98 di SMP 28 kalau nggak salah pernah ngajar, melatih kesenian. Cuman ya memang takdirnya saya harus berkesenian menjadi seorang profesional. Iya. Ya, seniman pelaku namanya. Iya. Ya, saya mengiprakan ya saya sekarang coba di sini aja. Oke pemirsa, mungkin itu aja tentang perjalanan SOS bersama narasumbernya Kang Ogi SOS. Mungkin suatu saat saya juga akan mengejar personal saya yang lain, ada Kang Oni, ada Kang Sule. Ya mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi supaya lebih dekat lah dengan nanti Kang Sule atau Kang Oni ya. Iya. Nah, diajak ngobrol saja, jangan diajak ke mana-mana ya. Jangan diajak nggak karuan ya. Mungkin satu kesan atau pesan buat pemirsa biar semangat, biar lebih dalam berkarirnya. Oh iya, saya. Buat para netizen semua, pokoknya dalam mengejar sesuatu jangan pernah mengenal lelah ya, dan jangan pernah mengenal capek ya. Betul. Ulah tunduh kuripuh, ulah hees ku capek. Terus berjuang, terus berkarya. Karena apa? Takdir Allah itu akan datang ketika kita memang sungguh-sungguh dalam melaksanakan. Amin. Oke. Terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan jadi sharing dan jadi ilmu. Terima kasih Kang Ogi. Mudah-mudahan sukses selalu. Bertemu lagi nanti selalu di channel di acara Curangrek.
Ya, Curhatan. dan jangan lupa Apa? SOS channel. Oh juga. iya betul, Kang SOS Ogi. channel. Biar lebih tahu karya apa yang dihasilkan Kang Ogi ada di YouTube. Betul. Namanya SOS. SOS Channel. Ya, Di ya. subrek ya, di subrek. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.